Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kekasih-kekasih Kristus, dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Kita boleh bersyukur oleh anugerah Tuhan, di mana pada hari ini kita semua boleh merayakan perayaan Hari Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus Kristus telah mati bagi saudara dan saya. Sebab itu mari kita memuliakan Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina dan bagi kita tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulut. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah. Kami bersyukur dan orang-orang yang menyerukan namamu, menceritakan perbuatan yang ajaib. Mazmur pasal 75 ayat 2. Mari kekasih Kristus kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 22 dan 23. 1 Korintus pasal 7 ayat 22 dan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. 1 Korintus pasal 7 ayat 22 dan 23. Kristus memerdekakan manusia dari perhambaan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan di mana pada hari ini kita boleh merayakan perayaan Jumat Agung. Di mana tentunya kita semua tahu apa yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib.
Semua karena kasih sayang yang tidak kita dapat bayar dengan apapun juga. Tetapi Dia mengasihi kita dan Dia mau berkorban bagi saudara dan saya dengan mati di atas kayu salib. Sebab itu, saudaraku, harusnya kita menghormati apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Kristus memerdekakan manusia dari perhambaan dosa dan menjadikan mereka sebagai para hambanya. Seorang hamba adalah pribadi yang tidak berhak melakukan keinginannya sendiri, sebab seluruh hidupnya telah menjadi milik dari tuannya. Oleh karena itu, ia wajib untuk melakukan kehendak tuannya. Hal seperti itulah yang kita alami di dalam hidup ini. Sebelum menjadi pengikut Kristus, semua kita adalah hamba dosa. Kita tidak mampu untuk tidak berbuat dosa, sebab hidup kita telah terikat oleh kuasa dosa. Namun, sesudah menjadi pengikut Kristus, maka kita wajib untuk hidup guna melakukan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, saudaraku. Itu sebabnya dari hamba dosa kita beralih menjadi hamba Kristus. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, semua pemirsa, bahwasannya dengan menjadi seorang pengikut Kristus, maka terjadilah perubahan tentang siapa yang menjadi Tuhan kita. Itulah yang dikemukakan di dalam 1 Korintus pasal 7. Di situ Rasul Paulus menulis bahwa kita telah dibeli secara lunas oleh Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Ingat, Yesus membayar kita, menebus kita bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya yang mahal, darahnya yang kudus. Sehingga dengan demikian, kita bukan lagi hamba dosa, sebab telah dibebaskan oleh Yesus dari kuasa dosa menjadi miliknya. Dengan demikian, maka kita sekarang telah menjadi hamba dari Kristus. Artinya, kita tidak boleh lagi hidup untuk melayani dosa. Kita tidak boleh lagi hidup untuk melayani dosa. Kita tidak boleh lagi hidup untuk melayani dosa. Atau yang diistilahkan oleh Paulus sebagai, jangan kamu menjadi hamba manusia. Jangan kamu menjadi hamba manusia. Dan kita wajib untuk melakukan kehendak Tuhan. Singkat kata, sebagai pengikut Tuhan, maka bukan lagi dosa, namun Kristuslah yang menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Kekasih-kekasih Kristus, kita sangat bersukacita sebab pada hari ini kita boleh melihat, kita boleh mengingat kembali pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yang mana kematiannya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi kematiannya untuk menebus saudara dan saya dari segala dosa dan kejahatan kita. Karena kasih-Nya, Ia mau melihat kita hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, sekali lagi, mari saudara kita sadari, kita harus menghargai, menghormati anugerah yang telah Allah berikan kepada kita lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Pergunakan hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Pergunakan hidupmu untuk boleh menyatakan kebenaran. Pergunakan hidupmu untuk menyampaikan Injil Kerajaan Surga kepada setiap orang yang membutuhkannya, kepada dunia ini, agar saudara-saudara kita yang lain tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal lewat pemberitaan Injil Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya.
Mari saudara-saudaraku, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sebab oleh anugerah-Mu, yaitu di dalam pengorbanan sampai mati di kayu salib, Engkau telah memerdekakan diri kami dari perbudakan dosa. Hidup kami bukan lagi hamba dari dosa, namun telah menjadi milik-Mu, yaitu sebagai hamba-Mu. Oleh karena itu, sebaliknya dari hidup untuk melayani dosa, kami sadar bahwa diri kami harus hidup untuk melakukan kehendak-Mu. Tuhan, ampunilah diri kami apabila tak jarang kami masih juga mengabaikan perintah-perintah-Mu dan hidup menurut kehendak kami sendiri. Pada pagi hari ini, kami datang kepadamu dengan merendahkan diri kami. Kami bersyukur atas segala pemeliharaan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh melewati malam yang penuh dengan rahasia, dan kami boleh ada pada pagi hari ini. Kami memohon kemurahan-Mu, agar Engkau melalui Roh-Mu berkenan untuk senantiasa menjaga diri kami dari kesesatan. Tuntunlah diri kami dengan firman-Mu, agar kami senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu dan hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Supaya dengan demikian kami dapat hidup sebagai hamba kebenaran dan menjadi saksi-Mu dimanapun diri kami berada. Sertailah kami dan mampukanlah diri kami untuk mengerjakan tugas dan kewajiban kami pada hari ini, sepanjang hari ini, di dalam keberhasilan. Ampuni dosa dan salah kami Bapa, dan mohon belas kasihan-Mu. Yesus Kristus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus, anak domba Allah, kasihanilah kami. Yesus Kristus, anak domba Allah, berikan kami damai sejahtera-Mu. Berikan kami hikmat-Mu. Berikan kami sukacita-Mu. Biar kami berjalan dalam kebenaran demi kebenaran bagi kemuliaan-Mu. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Dan pagi hari ini kembali hamba berdoa, menyerahkan semua keluarga hamba yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan-Mu. Hamba mohon belas kasihan-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami semuanya. Engkau mati bagi kami. Engkau mati bagi kami. Sebab itu Bapa, tolong kami semua, agar kami hidup berkenan dengan apa yang Engkau mau. Tolong kami Bapa, sebab hamba berdoa pada pagi hari ini memberkati keluarga Kumurawak, keluarga Urbinas, keluarga Imbiri, keluarga Herming Wijaya, keluarga Sada, Bukor Pioper, keluarga Rawiyai, keluarga Wopairi, keluarga Sabarofek, keluarga Woisiri, keluarga Burman, keluarga Rorei, keluarga Wisan, keluarga Pondayar, keluarga Makabori, keluarga Auri, keluarga Asaribab, keluarga Epa, keluarga Upuya, keluarga Mambenar, keluarga Samber, keluarga Singamoi, keluarga Ap, keluarga Kai Kaitui, keluarga Krei, keluarga Uniputi, keluarga Peter, keluarga Baibaba, keluarga Samori, keluarga Renyaan, keluarga Mambobo, keluarga Kamodi, keluarga Karubaba, keluarga Mansim, keluarga Yenu, keluarga Aru, keluarga Wanggai, keluarga Kareni, keluarga Sawaki, keluarga Waromi, keluarga Waprak,
keluarga Sesa, keluarga Pedai, keluarga Mangga Prau, keluarga Mayor, keluarga Baransano, keluarga Wakum, keluarga Tawaru, keluarga Wayoi, keluarga Kambu, keluarga Pati Pari, keluarga Kambuaya, keluarga Mofu, keluarga Makamur, keluarga Marien, keluarga Sineri, keluarga Herewan, keluarga Paus-Paus, dan semua hamba-hamba yang ada di wilayah ini, di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Hamba mohon pengampunan atas setiap pribadi hidup rumah tangga mereka. Ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh mengingat kembali karya pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kami bersyukur sebab Engkau mati bagi kami, karena Engkau sangat mengasihi kami. Oleh sebab itu Tuhan, sekali lagi hamba mohon, ampuni kami Bapa, ampuni kami, ampuni kami. Biarlah hari ini kami boleh kembali dalam kebenaran-Mu. Kami boleh sadar dan kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami mau melepaskan, meninggalkan cara hidup kami yang berlawanan dengan Engkau. Kami mau meninggalkan segala dosa yang menipu kami. Segala ikatan-ikatan pekerjaan si jahat yang mengikat kami, yang membutakan mata hati kami putuskan dari kehidupan kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kasihani kami. Kasihani kami Tuhan. Biar kami hidup sungguh memuliakan Engkau. Kami sungguh hidup menyenangkan hati-Mu. Bapa, terima kasih. Berkati setiap keluarga ini Bapa. Buka jalan bagi semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis mereka. Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Berikan pekerjaan yang mereka mampu, sanggup mereka kerjakan. Yang layak mereka kerjakan. Sehingga mereka boleh memiliki pekerjaan yang mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka pribadi, hidup rumah tangga mereka. Bahkan hamba berdoa Tuhan memberkati semua anak-anak kami dalam bangku pendidikan. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan dalam kehidupan anak-anak kami. Bahwa mereka hidup sungguh memuliakan Engkau ya Allah. Bahwa mereka sungguh hidup untuk taat setia kepada kebenaran-Mu. Biar masa muda mereka tidak mereka salah gunakan dengan hidup bebas. Tetapi mereka hidup sungguh takut akan Tuhan. Masa muda mereka pergunakan untuk memuliakan Engkau. Untuk melayani Engkau. Bapa, terima kasih. Berkati mereka dengan hikmat-Mu. Berkati mereka dalam pertumbuhan mereka. Dan Tuhan, kasih-Mu melimpah atas mereka. Sehingga mereka boleh hidup menghormati kedua orang tua mereka. Mereka boleh hormat kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan, hidup mereka sungguh menjadi berkat kepada teman-teman mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Ke dalam tangan-Mu hamba berdoa menyerahkan seluruh kehidupan saudara-saudara hamba ini. Tuhan memberkati pribadi, berkati keluarga. Dan pagi hari ini hamba tetap berdoa bagi mereka yang berulang tahun. Tuhan, biarlah kasih-Mu memberkati mereka. 1 tahun usia baru yang diberikan kepada mereka. Membawa mereka semakin memahami, semakin mengerti. Biarlah mereka dapat menghitung hari-hari ini. Di mana apakah mereka sudah memuliakan Engkau dengan hidup mereka. Kiranya Tuhan tolong mereka. Biar mereka hidup sungguh mengasihi Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa memberkati mereka yang sedang sakit. Tuhan jamah mereka. Setiap tubuh yang sakit dalam bentuk apapun juga. Hamba ikat dan putuskan semua roh-roh penyakit itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan-pekerjaan si jahat Engkau dengar. Hamba perintahkan Engkau lepas dari kehidupan umat Tuhan. Engkau tidak berhak
atas tubuh mereka, sebab Tuhan Yesus telah mati bagi mereka. Tuhan telah menanggung semua sakit penyakit mereka di atas kayu salib. Dan bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan Anda pagi hari ini. Terima itu dengan imanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan menjadi milikmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Bapa, terima kasih. Berikan kedamaian, ketentraman bagi wilayah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap orang sungguh berbalik dari cara hidup yang lama dan memuliakan Tuhan. Sehingga wilayah kami ini Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus pagi hari ini Bapa, hamba berdoa untuk seluruh kehidupan para hamba-hamba Tuhan yang bersama-sama dengan hamba secara online. Hamba berdoa bagi hambamu, Bapak Evangelis Donald Lodik Peter, yang berada di kota Manokwari. Ya Tuhan, hamba mohon kasih-Mu turun atas hambamu. Bahwa hidup hambamu sungguh taat dan setia kepada firman-Mu. Sungguh mengerti pengorbananmu di atas kayu salib. Dan Engkau mati menebus dia dari segala dosa kejahatannya. Dan Engkau mau memakai hidupnya menjadi hambamu untuk menyatakan kemuliaanmu. Untuk menyatakan kebenaranmu. Berkati hambamu menjadi berkat bagi istri kekasih, Ibu Desi Woisiri, dan juga kepada anak-anak tercinta dan semua keluarga besarnya. Dalam nama Yesus, berkati ia juga dalam semua tugas pekerjaan spesial pelayanannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa terima kasih, hamba percaya otoritas-Mu ada bersama dengan dia. Tuhan berkati ia, berikan kesehatan yang terbaik, seluruh kehidupan keluarganya, istri anaknya diberkati, dilindungi, dipelihara, dicukupkan dalam segala kebutuhan mereka jasmani rohani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Demikian pada pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa kepada hambamu, Bapak Christian Patiran, bersama dengan istri tercinta, Ibu Uce Lololuan, yang berada di Jayapura. Bapak, hamba berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Pertolongan, perlindungan, pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kedua hambamu ini di dalam perjalanan ke Makassar, dalam berobat dan selanjutnya kembali lagi ke Jayapura. Semua Tuhan tolong sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan nyatakan kepada kedua hambamu, spesial kepada Bapak Christian Patiran. Biar Tuhan bawa kedua hambamu untuk selalu bersyukur dan bersyukur. Dan Engkau mati bagi mereka juga. Dan Engkau yang telah menanggung semua sakit penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kedua hambamu hidup dalam kebenaran-Mu. Menjadi berkat bagi anak cucu. Menjadi berkat bagi orang-orang yang mereka pimpin. Tuhan berkati semua tugas pekerjaan mereka dengan keberhasilan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati semua pelayanan mereka. Terima kasih Bapa. Buat kesehatan terbaik Tuhan nyatakan kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pada pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa kepada hambamu, Bapak Pendeta Kristom Kapisa, Gembala Jemaat dari GPHI, Jemaat Victory Reremi. Ya Tuhan, terima kasih. Kekuatan kuasa-Mu ada tetap bersama dengan hamba-Mu. Biarlah Tuhan pada hari ini di dalam perayaan Jumat Agung, kasih-Mu nyata atas hidup hamba-Mu. Engkau yang mati bagi dia di kayu salib. Dan biarlah Tuhan apa yang telah Engkau kerjakan bagi ia akan melakukan juga seperti apa yang Engkau mau bagi pribadinya. Sehingga dia hidup sungguh di dalam kebenaran-Mu. Menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menyatakan kasih-Mu
kepada istri kekasih Ibu Yulin Hai, kepada anak cucunya, kepada jemaat yang dipimpinnya, dan kepada banyak orang yang ia jumpai. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih untuk kesehatan total yang Tuhan telah berikan. Sebab hamba percaya Tuhan Engkau telah mengangkat semua sakit penyakit yang mengganggu tubuh jasmaninya. Dan telah Engkau pakukan di atas kayu salib lewat kematianmu. Dalam nama Tuhan Yesus, darahmu menyucikan, menguduskan hambamu. Darahmu memulihkan ia. Dan bilur-bilurmu menyembuhkan dia total. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu tercurah atas mereka, jasmani dan rohani. Berkat-Mu memenuhi seluruh kehidupan mereka. Pribadinya, istri dan anak cucu dan juga jemaat yang dipimpin. Diberkati mereka untuk boleh menjadi berkat. Bapak terima kasih, biar hamba-Mu tetap berjalan di dalam ketaatan kepada kebenaran-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini Bapa, hamba berdoa menyerahkan hamba-Mu, Bapak Freddy Nampasnea yang berada di kota Ambon, Maluku. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Freddy Nampasnea. Biarlah Tuhan membuka mata hatinya untuk boleh melihat betapa besar kasih-Mu kepada pribadinya, sehingga Engkau mau mati bagi dia untuk membebaskan ia dari segala hukum dosa kejahatannya dan melepaskan dia dari segala kutuk, sehingga dia boleh hidup dalam kebebasan, dia boleh hidup dalam kemerdekaan yang datang daripada Engkau ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, Engkau mengangkat dia, melepaskan ia dari hamba dosa menjadi hamba-Mu. Biar Tuhan memberkati ia, boleh menjadi berkat kepada anak cucunya, menjadi berkat kepada banyak orang yang ia layani. Tuhan berkati semua tugas, pekerjaan, bisnis, usahanya, pelayanannya diberkati. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepadanya, untuk dia boleh bersyukur atas segala anugerah yang Engkau nyatakan kepada anak cucunya dan kepada setiap orang yang ia layani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pada pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Yurike Yeti Mamoto Syamsuddin yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu sungguh memahami pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau mati bagi dia. Engkau mau ia lepas dari segala hukuman dosa. Engkau mau supaya dia hidup bukan sebagai hamba dosa, tetapi Engkau mengambil dia sebagai hamba-Mu. Oleh sebab itu Bapa, buka mata hatinya untuk boleh melihat bahwa sesungguhnya ia harus mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang ia peroleh, sehingga hidupnya sungguh boleh menjadi berkat kepada suami kekasih Bapak Arfan Syamsuddin dan ketiga anak mereka. Demikian juga boleh menjadi berkat kepada orang tua mereka, spesial kepada Bapak Edward Sampel Mamoto dan juga Ibu Olga Ona Monalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka Tuhan untuk boleh menjadi berkat. Berkati mereka untuk boleh menyaksikan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan mereka setiap saat kepada dunia ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Perlindungan-Mu nyata bagi mereka siang dan malam. Pemeliharaan-Mu nyata bagi mereka. Jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Demikian pada pagi hari ini Bapa, hamba berdoa kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Niko Arwam, Gembala Jemaat dari Gereja Allah Baik, Rendani, Manokwari. Tuhan, berkati hamba-Mu. Engkau yang memanggil ia, Engkau yang menebus ia dari segala kejahatan dan dosanya. Dan Engkau punya rencana yang indah atas kehidupan pribadinya. Tuhan,
Biar Engkau pakai dia semakin dahsyat, semakin luar biasa, untuk boleh menyatakan cinta kasih-Mu, menyatakan kebenaran-Mu kepada dunia ini. Berkati pribadinya, boleh menjadi berkat kepada istri kekasih, Ibu Betty, dan juga kepada anak-anak tercinta yang ada di Manokwari maupun di luar Manokwari. Tuhan memberkati juga seluruh jemaat yang dipimpinnya. Bapa, terima kasih. Kasih-Mu terus melimpah atas mereka. Tuhan memberkati hamba-Mu di dalam semua pelayanan. Tuhan menambah jumlah bilangan kelipatan jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba percaya segala kebutuhan mereka jasmani dan rohani Tuhan sediakan yang terbaik atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kesehatan terbaik turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lindungi, pelihara, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Demikian hamba berdoa untuk Kaswarina, Florence, hamba-hambamu yang ada di sana. Tuhan memberkati pribadi, lepas pribadi, hidup rumah tangga mereka. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, bisnis mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan membawa hamba-hambamu ini untuk hidup takut akan Tuhan. Memberkati Kaswarina, Flores dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai mereka untuk boleh menyatakan cinta kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan buka jalan, memberkati usaha mereka. Apa yang dikerjakan oleh mereka, Tuhan berkati berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar mereka diberkati untuk boleh menjadi berkat bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Hamba berdoa pagi hari ini untuk semua gereja-gereja Tuhan yang menyelenggarakan ibadah Jumat Agung. Baik pagi, sore, maupun pada malam hari. Baik ibadah-ibadah online, onsite, ibadah padang yang dilakukan. Tuhan memberkati semuanya. Biarlah semua ibadah yang kami kerjakan memiliki hikmat daripada Engkau ya Allah. Di mana kami boleh merayakan bukan sekedar sebagai pesta pora, bukan sebagai rutinitas, tetapi kami mau menghayati pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Karena Engkau mengasihi gereja-Mu, karena Engkau mengasihi kami semuanya. Biarlah kami boleh menikmati apa yang Engkau berikan kepada kami. Dan kami sungguh boleh memuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa Tuhan, berikan cuaca yang terbaik selama kegiatan ibadah berjalan. Supaya tidak menghalangi umat-Mu datang memuliakan Engkau. Berikan ketenangan, kedamaian, perlindungan-Mu. Jauhkan dari semua pekerjaan si jahat dan dari orang-orang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terpuji-pujilah Tuhan. Bapa, terima kasih. Hamba juga tetap berdoa bagi spesial Mesbah Doa Manokwari, di mana pada besok pagi mereka akan berdoa di lapangan Kejati, Papua Barat pada pukul 4.30. Tuhan berkati seluruh kehidupan para hamba-hamba yang terlibat di dalamnya. Biarlah dengan kerendahan hati mereka datang berdiri berdoa bagi kota Manokwari, bagi tanah Papua, dan bagi bangsa negara Indonesia ini. Terima kasih Bapa untuk kemurahan-Mu kepada hamba-hamba yang Engkau percayakan kepada mereka. Dan kami bersyukur Tuhan, untuk hari ini kami percaya karya-Mu tidak berhasil. Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami. Sekali lagi Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas anugerah-Mu kepada kami. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu yang Engkau berikan kepada kami semuanya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Anak Allah yang hidup.
kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat merayakan Jumat Agung. Tetap bersandar kepada Yesus Kristus. Shalom, salam MDC.